Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Bimbel Terpadu SSA. Di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lapisan bumi mengenai atmosfer, ya. Yang pertama adalah pengertian atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, atmosfer itu berada di luar dari bumi. Jadi warna yang abu-abu ini ibaratnya adalah sebuah atmosfer bumi yang melindungi bumi dari bahaya-bahaya yang akan menyerang bumi. Bukan alien, bukan makhluk luar angkasa, tetapi seperti meteor dan sebagainya. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang tersusun atas campuran berbagai macam gas. Jadi ada gasnya, ada uap air, dan partikel padat. Partikel padat biasa disebut aerosol yang melayang-layang dan menyelimuti permukaan bumi. Nah, komposisi atmosfer itu terdiri dari nitrogen, oksigen, ya. Kemudian ada argonnya, karbon dioksida. Ini ada beberapa jumlah, ini 78%, 21%, 0,9%, 0,03%, lainnya itu 0,07%. Jadi atmosfer itu tersusun atas ini komposisinya. Atmosfer ini kan dia itu berguna bukan hanya untuk melindungi bumi, bukan hanya untuk kita bisa bernafas, ya, tapi dia melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya, ya. Selain ketika ada benda-benda berbahaya dari luar bumi, yang dari luar angkasa, atmosfer inilah yang melindungi agar seperti meteorit yang jatuh dari luar angkasa, sebelum sampai pada permukaan bumi, dia sudah hancur di atmosfer tersebut. Nah, inilah komposisinya. Yang dimaksud gas, ya, itu adalah nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, dan lainnya. Kan tadi dari gas, uap air, dan aerosol. Oke. Nah, kemudian uap air. Uap air itu terdiri dari kandungan uap air tertinggi, tetapi dia hanya di wilayah tropis, ya, yang 4% volume atmosfer. Oke, berikutnya adalah aerosol. Aerosol itu dia tersusun atas debu, kristal garam, abu, asap dari mikroorganisme, ya, virus, bakteri, dan spora. Itulah yang menyusun atmosfer tersebut. Sering kita dengar kata nitrogen, ya. Meskipun nitrogen itu adalah dia yang paling banyak jumlahnya, ya. Kemudian nitrogen ini dia tidak langsung bergabung dengan unsur lain, ya, tetapi merupakan bagian dari senyawa organik, ya. Kemudian ada oksigen atau O2. Ini sangat penting bagi kehidupan kita, ya, karena untuk mengubah zat makanan menjadi energi kehidupan, gitu, ya. Kemudian ada karbon dioksida atau biasa disebut CO2, ya. Karbon dioksida lah ini yang menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse, gitu, ya. Kemudian ada lapisan ozon, ya. Kalian pasti pernah mendengar lapisan ozon, itu gas yang sangat aktif dan merupakan bentuk lain dari oksigen. Biasa dalam bahasa kimianya adalah O3, ya. Selanjutnya, atmosfer juga memiliki sifat-sifat. Jadi sifat-sifat atmosfer, pertama, dia dinamis dan elastis, ya. Dia tidak kaku, dia tidak. Kemudian dia tembus pandang terhadap semua radiasi. Berikutnya, memiliki massa dan tekanan. Tidak berasa, artinya dia
tidak berwarna dan tidak berbau. Ya. Oke, itu adalah sifat-sifat atmosfer. Nah, sekarang atmosfer itu punya peranan tersendiri. Dia punya fungsi tersendiri. Dari gambar ini kita bisa melihat bahwa atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, antara troposfer dan stratosfer ada lapisan ozon. Ya, ada juga tropopause. Ya, di antara stratosfer dan mesosfer ada juga stratosphause. Ya, sebentar kita akan jelaskan. Nah, peranan apakah itu? Yang pertama adalah atmosfer berperan sebagai stabilisator. Ya, dia menstabilkan unsur-unsur cuaca. Jadi ketika atmosfer tidak stabil, berarti cuaca juga dia tidak stabil. Ada perubahan cuaca, perubahan iklim yang drastis. Berikutnya adalah mengurangi pelepasan energi dari permukaan bumi. Jadi energi yang terlepas dari bumi itu secara tidak langsung dikontrol oleh atmosfer supaya tidak terlalu banyak yang terlepas. Artinya dia mengurangi pelepasan tersebut. Berikutnya, mendistribusikan air ke berbagai wilayah di permukaan bumi. Nah, terakhir menyediakan O2, CO2, dan N2 untuk kehidupan kita semua. Next. Nah, ini adalah suhu di atmosfer. Nah, kalau kita melihat gambar, ini ada troposfer. Jadi ini ketinggiannya, ini dalam satuan kilometer atau dengan satuan mil. Ya. Troposfer ini dia bersuhu dengan satuan Celcius di bawah Fahrenheit. Ya, jadi 50 derajat Celcius setara dengan bisa dikatakan hampir setara dengan 120 derajat Fahrenheit. Ketika troposfer dia memiliki suhu ketika semakin naik berarti dia mencapai suhu di sini minus 60 derajat Celcius, lebih kurang ya. Ya, lebih kurangnya minus 60 derajat Celcius. Ada yang menyebut 63, 65, tidak menjadi masalah karena kurang lebih. Kemudian naik pada lapisan ozon, itu suhunya sama. Nah, ketika dia naik di stratosfer, di sini stratosfer. Nah, kita lihat turunnya ke bawahnya minus 20 sampai di stratopause, di sini dia dingin 0 ya. Kemudian naik di sini di mesosfer, ternyata mesosfer adalah dia memiliki suhu yang cukup dingin mencapai minus 90 derajat Celcius. Di sini minus 90 derajat Celcius untuk mesosfer. Nanti di eksosfer dia naik sampai panas ya. Jadi atmosfer itu terdiri dari troposfer, stratosfer, mesosfer, dan seterusnya yang memiliki suhu yang berbeda-beda. Ada lapisan yang sangat dingin, ada yang panas, dingin, panas. Itu menyebabkan ketika suatu benda langit seperti meteorit jatuh ke bumi, dia akan terhalangi oleh atmosfer. Kemudian dia akan berhadapan dengan suhu yang cukup berubah-ubah, panas, dingin, panas, dingin, sehingga meteor tersebut bisa hancur sebelum sampai di permukaan bumi. Nah, lapisan atmosfer. Ya, kita akan bahas lapisan atmosfer ini. Ada troposfer sampai di eksosfer. Yang pertama adalah troposfer. Nah, apa itu troposfer? Troposfer ternyata adalah lapisan paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi permukaan bumi ini ya, ibaratnya permukaan bumi, troposfer ini. Nah, dia adalah lapisan paling dekat dengan permukaan bumi. Jadi semakin bertambah tinggi maka suhunya semakin menurun. Ingat, rata-rata suhunya itu 15 derajat Celcius sampai 56,5 derajat Celcius. Semakin naik troposfer berarti suhunya semakin turun. Oke. Berikutnya adalah pada lapisan ini peristiwa-peristiwa cuaca seperti angin, awan, dan hujan terjadi. Jadi di lapisan troposfer lah itu terjadi angin, awan, hujan, ya. Oke. Berikutnya. Nah, ada tropopause, di mana dia di antara troposfer dan stratosfer. Nah, ini dia, berada di antara ini. Jadi dia
merupakan lapisan transisi antara troposfer dan stratosfer. Kemudian suhu lebih rendah dan relatif konstan apabila dibanding dengan troposfer. Ya, dia relatif konstan. Pada lapisan ini, gas yang paling banyak dominan adalah O2, sebagian uap air dan partikulat. Yang paling banyak adalah O2. Suhu sangat rendah pada tropopause. Uap air tidak dapat menembus ke lapisan atmosfer yang lebih tinggi. Kenapa? Karena uap air akan segera mengalami kondensasi sebelum mencapai tropopause. Oke? Nah, berikutnya adalah stratosfer. Nah, ini stratosfer ya. Nah, kisaran ketinggian 12 sampai 15 km. Jadi di sini ya, stratopause. Ya, gini. Ini kisaran. Jadi bisa 13, bisa 14. Hanya dia rentangnya 12 sampai 15. Terdiri dari 3 wilayah dengan pola perubahan suhu yang berbeda-beda. Jadi terbagi menjadi 3. Ada stratosfer bawah, kemudian stratosfer tengah, dan stratosfer atas. Jadi yang bawah itu 12 sampai 20, dia kadarnya isotermal. 20 sampai 35 km dia inverse, dan 35 sampai 50 inverse suhu yang kuat. Kemudian dia tidak terjadi turbulensi, sirkulasi udara, dan merupakan lapisan atmosfer utama yang mengandung gas ozon. Nah, jadi di sinilah dia ada ozon. Ini ozonnya sebenarnya agak turun ke bawah sih tulisannya. Ya, sebentar kita jelaskan tentang ozon itu. Dan tidak mengandung uap air. Lapisan ini hanya mengandung udara yang kering. Nah, disinilah tempatnya ozon. Ya. Tapi dia tulisannya agak di atas ini ya. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya dia berada di sekitaran ini. Berikutnya, mesosfer merupakan lapisan transisi antara troposfer dan mesosfer. Ciri-ciri spesifik ialah suhu udara berkisar 0 sampai 5 derajat Celcius dan relatif konstan walaupun ketinggiannya itu meningkat. Oke. Gas yang masih banyak ditemukan pada lapisan ini adalah helium, sedangkan O2 pada uap air sangat jarang ditemui. Jadi yang banyak adalah helium. Itu stratopause, transisi antara mesosfer dan stratosfer. Selanjutnya adalah mesosfer. Nah, mesosfer ini adalah suhu pada lapisan ini sangat akan menurun dengan semakin tinggi sebagaimana yang terjadi pada troposfer. Suhu terendah terukur pada 80 sampai 100 km yang merupakan batas dengan lapisan atmosfer berikut. Nah, kisaran suhu pada lapisan mesosfer itu ialah hidrogen walaupun jumlahnya sangat sedikit. Oke. Dan selanjutnya, nah, mesopause. Mesopause itu antara termosfer dan mesosfer, dia berada di antara ini. Dia adalah transisi antara mesosfer dan termosfer. Termosfer ini biasa disebut ionosfer, ya, ionosfer. Sebentar kita bahas. Suhu rata-rata minus 90 derajat Celcius, jadi sangat dingin, ya. Yang relatif konstan. Artinya konstan, dia tetap, dia relatif konstan, tidak berubah dengan suhu yang jauh. Misalnya dia minus 90 derajat Celcius, ya, dia akan tetap di situ 91, 92. Dia tidak berubah sampai minus 200, enggak, minus 100, enggak. Dia relatif konstan. Berikutnya adalah termosfer. Termosfer itu adalah yang biasa kita sebut ionosfer. Lapisan ini gas-gas akan mengalami ionisasi, ya, makanya disebut ionosfer. Molekul akan terpecah menjadi oksigen stomik. Proses pemecahan oksigen dan gas atmosfer lainnya akan menghasilkan panas yang menyebabkan naiknya suhu pada lapisan ini. Oke, jelas ya? Selanjutnya adalah exosfer. Exosfer itu adalah lapisan terluar dari bumi. Ini di atas 500 km. Molekul pada lapisan ini selalu bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi. Pengaruh gravitasi bumi terhadap molekul-molekul di sini sangat kecil, sedangkan pengaruh luar angkasa yang sangat besar, sehingga molekul ini selalu sering meninggalkan atmosfer.